Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Master MC Jen dalam talkshow Kabar Motivasi. Motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa di rumah yang luar biasa, hari ini udah masuki hampir minggu-minggu terakhir di bulan Januari dan besok rencananya mau ada Imlek kayak gitu kan ya. Dan hari ini tema kita yang sangat dahsyat, bagaimana kita memperkuatkan niat kita dan perjuangan untuk dalam berusaha. Nah, tema ini berhasil dari pemikiran seorang ibu yang luar biasa, yaitu namanya Ibu Dian Mardiani, MS, SH. Beliau adalah seorang owner PT Oriza Konsultan dan Dewan Pembina dari UMKM Center. Nah, beliau hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan lebih lanjut, apa sih dengan niat ini, bagaimana memperkuat niat sehingga usaha itu bisa tercapai dengan begitu dahsyatnya. Nah, kita sapa beliau ya. Apa kabar Bu? Kemudian baik, Bang Zen. Baik. Bagaimana kabar Ibu sehari kegiatannya? Ya, alhamdulillah tetap semangat dalam menjalankan organisasi, dalam berkoordinasi dengan anggota, teamwork ya untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan organisasi lah. Gitu Bu ya. Iya. Kan Bu, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu biografi singkat Bu Dian ya apa nih? Gini, saya memang basically-nya kalau dari kecil itu dari SD ya, dimulai dari kelas 3 SD itu sudah punya keinginan sebagai entrepreneur. Entrepreneur itu wirausaha itu sudah tinggi dalam hati. Nah, karena sudah diniatin untuk melakukan suatu itu, mencari duit uang sekolah itu dari sendiri mandiri, itu sudah termotivasi. Dari SD itu sudah ikut jualan kue-kue para tetangga, jual mainan. Dulu kan kita masih SD itu kan kelereng-kelereng, boneka-boneka plastik kayak gitu. Nah, dari situ sudah dirintis sehingga sampai kelas 3, 4, 5, 6 itu 4, 5, 6 saya sudah membantu satu kantin bubur nasi itu seorang nenek orang Padang. Saya membantu. Jadi kalau jualannya dari jam 6, saya jam 5 sudah datang di SD membantu nenek jual bubur. Dari situ saya mendapat satu mangkok bubur gratis pagi siang pulang sekolah dan mendapatkan uang kelebihan itu, uang jasanya itu Rp50. Rp50. Alhamdulillah bisa membayarkan uang sekolah saya. Dulu saya sekolah SD madrasah tuh. Kini saat itu Rp5 masih ada ya? Masih ada. Rp50. Jadi saya jalan kaki dari rumah saya di Sungai Jawi itu ke sekolah SD Madrasah Bawar itu di Merdeka itu sudah mendapatkan uang sekolah itu dari biaya sendiri. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai saya mahasiswa dan sarjana itu biaya saya sekolah sendiri. Tidak pernah saya minta dengan orang tua. Kenapa? Karena dimulai dari niat. Niat Bu ya. Niat saya ingin mandiri, saya ingin membiayakan sekolah sendiri itu dari uang sendiri. Sampai sarjana. Sampailah saya menjadi seorang pengusaha di bidang konsultan dan kontraktor. Gitu. Emang tema hari ini kan emang narasumber selalu memilih tema ini Bu ya. Tema kita lah memperkuat niat dan memperjuangkan untuk berusaha. Nah, selama ini kita tahu untuk jadi pengusaha tuh emang dimulai dengan mindset nih Bu ya. Nah, mindset biasanya dimulai dengan niat juga kan. Tidak semua pengusaha tuh berani untuk berusaha. Tapi Ibu luar biasa, masih kecil-kecil udah punya mindset, wah saya mau usaha nih. Nah, bagaimana sih Bu cara untuk tadi ini memperkuat niat itu sehingga niat ini betul-betul terlaksana gitu? Jadi begini, ketika kita ingin sesuatu, kita ingin membeli suatu baju. Dulu saya pengen suatu sepeda mini ya, zaman SD itu. Saya melihat bapak saya, orang tua saya itu, bapak saya pekerjaannya paut dan sering pulangnya 3 bulan 6 bulan. Nah, saudara saya 12 orang, saya anak yang ke-11. Jadi antar 2 tahun sekali banyaknya kebutuhan saudara adik-beradik itu dibiayakan oleh orang tua. Nah, saya melihat ada kakak saya yang tua, 2 itu gagal sekolah SMP, hari mengasuh adik-adik. Dari situ saya bertekad saya harus mempunyai niat untuk mandiri. Nah, apa? Jadi berjualan kue-kue, snack-snack, jajanan pasar itu, saya melihat saya sudah mendapatkan harganya Rp10, saya jual Rp15, Rp20, saya sudah mendapatkan hasil. Dan sebenarnya ternyata dengan niat saya dan saya berjuang untuk menjual kue itu, saya mendapatkan profit. Jadi pertama niat.
dari niat saya ingin berjualan lah, pasti dapatkan hasil. Saya berjuang untuk menjual kue, artinya berjuang. Jadi niat berjuang menjual kue. Ternyata berjuang untuk menjual kue itu mendapatkan profit, hasil jualannya dapat keuntungan. Dari keuntungan itu saya dikasih sama pemilik kue itu bonus gitu loh. Harga Rp5 saat itu ya, 10 sudah menghasilkan. Artinya uang jajan saya sehari-hari, uang mau beli pensil, buku kebutuhan sekolah sudah terpenuhi oleh perjuangan saya menjual kue itu. Makanya segala sesuatu itu niat dulu. Kalau niat itu hanya setengah-setengah, ya nggak berjuang, nggak bisa jalan. Jadi niat dan berjuang untuk melakukan, mengaktualisasikan niat kita, itulah yang harus berjuang full. Nggak bisa setengah-setengah. Berarti dalam Islam itu menjeda-jeda, bersungguh-sungguh. Iya, ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar niat, aku mau lah, aku ingin hanya ikut-ikutan, enggak. Jadi kalau bahasa kerannya goodwill, niat baik kita untuk mengaktualisasikan niat itu dengan perjuangan hati, perjuangan pikiran, mindset kita yang harus ada di blueprint kita dulu nih, yang harus kita set, itu baru berhasil. Saya pikir saya nggak pernah tuh kalau pergi sekolah, misalnya masuk jam 7 saya datang jam 7, karena saya tahu di kantin itu ada satu nenek yang jual bubur yang nggak ada pembantunya. Saya memposisikan untuk membantu beliau, menjadi asisten beliau. Di situ saya bisa mendapat hasil, bahkan bubur gratis, mendapat lagi jasa, menaikkan lagi barang-barang kantin itu ke sepeda beliau. Beliau saja seorang tua, orang nenek-nenek, saat itu umurnya sudah 50 tahun dengan kain kebaya, dia mampu bersepeda dari rumahnya Danau Sentarum ke Jalan Merdeka. Masa saya anak seumur 10 tahun nggak mampu gitu ya. Di situ dari umur yang 8 tahun 9 tahun saya sudah berpikir, punya mindset saya kepengen berusaha. Dari SD itu sampai ke SMP juga saya tidak mau sekolah SMP-nya pagi, saya selalu siang, karena biar pagi saya bisa bantu di tempat kantin berjualan. Sampai SMA dulu, saya SMA 3 saya berhenti dari SMA pagi, saya masuk di SMA Mujahidin sekolah siang. Pagi saya kerja di toko buku, jadi setiap saya pergi sekolah saya ganti baju sekolah itu di bawah meja. Kan nggak nampak tuh kalau karena loset pintu, kalau lihat di muka umum kan nampak kalau saya ganti baju. Saya selalu ganti baju seragam itu di bawah meja. Luar biasa perjuangan saya. Dari toko buku di Sudirman ke Mujahidin itu saya jalan kaki. Jauh banget tuh, jauh sekali. Pergi sekolah saya jalan kaki. Iya, pulang sekolah jalan kaki. Jadi saya angkatan pertama yang masuk Mujahidin. Tadi saya di SMA 3 saya pindah. Karena kalau masuk SMA 3 kelas pertama, SMA 3 Bu alumni sama saya. Iya, SMA 3 tahun 83 itu saya masuk situ karena pagi ya. Saya pindah sekolah di Mujahidin tuh siang, supaya pagi saya bisa menghasilkan 2. Begitu juga sampai kuliah, saya kerja sambil kuliah, saya kerja di tempat kontraktor konsultan. Dari situ saya mulai. Saya pergi sekolah kuliah juga, kalau masuknya jam 9, saya turun sudah jam 6, setengah 7 pagi. Nah, di situ karena saya belum punya kendaraan motor, jadi suka numpang-numpang lah ya sama orang-orang, sama teman-teman yang lewat-lewat di depan saya. Sehingga dengan saya kuliah sambil kerja di kontraktor konsultan, di situ bos saya melihat begitu disiplinnya saya mungkin ya, karena strongnya saya untuk mencari duit untuk kuliah, sehingga beliau memberikan kesempatan saya untuk berkomunikasi terus ke dinas-dinas. Waktu itu masih Dinas Cipta Karya. Saya sering ada satu kepala bidang ciptaan karya waktu itu, saya ingat namanya Pak Agus Holid. Beliau terkesima melihat saya punya tekad. Jadi di situ proyek saya yang pertama. Jadi beliau kasih saya, mau nggak proyek Mbak Dian? Mau Pak. Proyeknya air bersih saat itu. Nilainya nggak salah saya waktu itu cuma 15 jutaan lah. Tonton 845 ya. Nah, dasar. Di situ saya kerjasama dengan teman-teman saya yang di konsultan lain, yang insinyurnya sudah insinyur, ya sudah arsitek gitu lah. Gimana? Nah, di situ saya sudah mulai belajar mandiri, memulai proyek yang baru. Saya alhamdulillah besar di lingkungan konsultan. Konsultan itu beda dengan kontraktor. Konsultan itu tempat suatu komunitas kantor yang banyak bertemunya, banyak bekerjanya orang-orang sarjana, S1, S2, S3. Dia kebanyakan engineer ya, insinyur. Segala komunikasi dengan insinyur, beberapa bidang itu yang membuat saya lebih cerdas, yang membuat saya lebih pinter. Tadinya saya dari sarjana, dari hukum ya, saya kuliah di fakultas hukum. Akhirnya saya membuat saya untuk kuliah di fakultas teknik. Selama saya bertonton di konsultan, itu yang mencetak di mindset saya, blueprint saya
ada satu kebijakan. Kebijakan makro dan mikro, misalnya dengan pemerintah makro dan mikro. Nah, bagaimana kebijakan mindset itu masuk ke dalam badan saya? Ya, jadi di situ saya niat, padahal saya orang sosial. Nah, memang waktu SMA saya IPA, alhamdulillah. Jadi saya perkuatannya di matematika dan IPA. Nah, niat saya tadi untuk menjadi seorang konsultan itu mengalir karena dikuatkan dengan perjuangan tadi, gitu lah. Niat hanya sekedar niat dan ingin mau, tapi tidak diaktualisasikan dengan perjuangan, nggak akan bisa berhasil. Dan karena saya ingin dan selalu tidak ingin membuang waktu, saya selalu sering waktu misalnya istirahat makan, saya selalu diskusi dengan teman-teman senior saya yang sarjana. Ini apa, dan saya berusaha, misalnya saya nggak dimasukkan dalam tim, saya berusaha untuk jadi tim. Walaupun saya bukan center point, bukan saya sebagai expertnya, tapi saya jadi pesuruh dari leader itu, saya mau. Nah, saya pengen tahu ini belajar. Apa? Saya berusaha untuk belajar betul. Ini apa? Alhamdulillah, saya paling senang dimarah. Karena dari situ saya melihat multi karakter orang, dan saya tidak pernah ngambil hati, dan sedikit pun saya tidak pernah menetes air mata. Kalau saya menetes air mata, saya sudah kalah dalam momen itu. Nah, jadi saya harus melatih mental saya, strong saya melatih semuanya dalam segala sisi. Kenapa? Integrated daripada satu pertemuan, integrated dari satu momen itu adalah ilmu yang paling berharga yang tidak pernah saya dapatkan di bangku sekolah dan bangku kuliah. Karena perkakaannya nggak ada di edukasinya di pendidikan akademik kan. Nah, yang kayak gitu saya dapatkan di konsultan. Alhamdulillah setelah lulus sarjana juga, nah saya buat proyek-proyek sendiri. Saya buat proposal, saya buat ada lingkungan hidup, saya ajukan, alhamdulillah tembus. Nah, kalau saat itu kan akhirnya saya bisa mendirikan satu perusahaan konsultan, namanya waktu itu PT Apsis Tirta Abadi. Nah, itu saya ambil dari nama papanya anak-anak, berkembang lagi perusahaan saya. Akhirnya waktu mau berumah tangga pun saya bilang sama orang tua saya akan membahagiakan kedua orang tua saya. Setelah saya sarjana, saya baru berumah tangga. Saya akan membangunkan rumah besar buat orang tua saya, alhamdulillah. Saya akan menaikkan kedua orang saya ke tanah suci, alhamdulillah. Karena itu niat, komitmen. Nah, saya ingat, saya ingin naikkan orang tua saya haji ya. Uangnya dari mana ya? Di situ saya nabung. Alhamdulillah waktu itu masih naik haji, waktu itu masih 6 juta, 7 juta. Tanpa saya Kang Bu ada duit pun enggak bisa, Bu. 20 tahun, 25 tahun. Luar biasa. Jadi, dari segala sesuatu itu niat. Ya, betul. Kalau niatnya hanya ikut-ikutan, suka-sukaan, makanya saya lihat sekarang banyak orang berusaha hanya sekedar ikut-ikutan, makanya jatuh tuh. Sampai sekarang saya masih eksis dengan konsultan saya. Cuma karena sekarang proses untuk mendapatkan saja pekerjaan itu dengan sistem standarisasi online, jadi memang kompetitornya lebih dalam dan lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi Ibu kan mulai kecil sampai kuliah pun berusaha dengan berjuang dengan keras, ya. Nah, biasanya yang lemah orang adalah malu, Bu. Nah, bagaimana Ibu mengatasi rasa malu, minder, tidak pede gitu? Kok bisa gitu? Ibu nggak malu dengan teman-temannya, dengan orang lain. Nah, bagaimana Ibu? Pasti di sana dengan tahu mengatasi rasa malu, mengatasi tidak pede itu, Bu. Nah, gimana, Bu? Di atas segala sesuatu bisa mencegah sesuatu rasa malu, minder, harga diri. Nggak pede, nggak percaya diri. Adalah niat tadi. Ketika niat dia full heart di dalam hatinya jiwa, bahwa dia berjuang untuk diri dia sendiri, untuk keluarga, demi keluarga, dan segala sesuatunya dari Allah. Nah, saya yakin orang tidak akan pernah kehilangan kepercayaan diri. Saya tidak pernah rasa kepercayaan saya diri hilang, rasa malu saya rasa hilang, harga enggak, sama sekali tidak. Ketika saya bilang saya ingin ini dan saya tidak merugikan orang secara material maupun immaterial, why not saya lakukan itu. Maaf ya, saya kasih suatu ilustrasi begini. Zaman saya kuliah itu susah sekali kendaraan. Kalau Untan dulu kan Fakultas Hukum itu adanya di depan di jalan Imam Bonjol. Nah, jalan Amayan itu kan baru satu jalur one way sebelah kiri. Nah, bayangin kalau saya dari Gang Selamat itu, saya suka numpang-numpangan orang sampai kalau ada orang lewat, numpang dong, mau kemana? Jalan sini, di Antonius Mbak, stop di situ. Nanti dari jalan Antonius,
saya berdiri lagi. Penumpang sampai penumpang bukan. Nah, jadi angkot tuh enggak ya? Enggak ada angkotnya, susah oplet waktu itu. Oplet namanya oplet. Oplet dulu zaman dulu kan oplet hanya cuma 50 perak ya. Nah, di situ itu saya numpang. Akhirnya sampai selesai. Sampai ke kampus. Teman semua orang enggak, mesti kenal orang. Terus dia lewat mau ke kantor, saya numpang gitu ya. Karena saya nggak punya kendaraan motor ya waktu itu sebelum kerja di konsultan. Nah, sampai di sana kalau masuknya kita jam 8 pagi sekolah, kuliah kan ada 2 SKS. Iya. Cepat pulang jam 9. Nanti masuk lagi jam 11. Saya nggak pernah pulang. Saya stay-nya itu di perpustakaan. Nah, ini tandanya tulang-tulang saya sampai bengkok karena saya sering meresume buku-buku mata kuliah yang saya nggak punya. Sambil saya bawa nasi, sambal, telur mata sapi di rantang saya, sambil saya makan, sambil saya nyatet. Habis waktu mau kuliah, saya rasa keringetan, saya mandi di perpustakaan. Itulah yang saya sedang berjuang. Saya nggak mesti malu. Justru orang yang menghina saya, dia yang punya rasa malu, karena dia nggak punya mindset untuk berjuang survival. Nah, ketika kita bisa melawan rasa malu dan menghindari rasa kepercayaan diri kita, disitulah kemenangan yang kita dapat. Jadi perjuangan pertama itu menghilangkan rasa malu, menciptakan kepercayaan diri, meningkatkan niat, mengaktualisasikan niat itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asal ikutan. Nah, saya yakin akan berhasil. Alhamdulillah saya kuliah 4 tahun persis. 83 saya masuk, 87 saya wisuda. Dengan tertati-tati untuk mencari uang untuk membiayakan uang sekolah saya, uang kuliah saya. Itu Mas Bagja. Jadi uang kuliah pun dari usaha sendiri. Iya, sampai sarjana pun uang untuk beli biaya toga segala itu semua saya sendiri. Orang tua saya datang mendampingi saya luar biasa, mereka nangis kebahagiaan tidak terhingga yang apa yang dilihat perjuangan dari anaknya tanpa biaya orang tua. Jadi saya sedih kalau anak-anak sekarang dalam era zaman milenial, mereka masih meminta-minta dengan orang tua. Ya. Nah, saya keras kalau mendidik anak-anak, saya juga keras. Begitu juga dengan anggota-anggota saya keras. Saya tegas. Saya suka bilang saya suka, tidak suka saya bilang. Begitu juga dengan kaitan dengan anggota UMKM. Nah, ini tentang UMKM. Saya tadi mohon maaf, Bang Jen tadi bilang bukan UMKM Center. UMKM Center itu gedungnya Dekra Nasdaq. Nah, punyanya Pemkot. Saya baru membentuk UMKM Mandiri. Ini kenapa? Banyak organisasi-organisasi yang berkelas seperti IWAPI, Ikatan Mantep, itu sudah branded nasional dan internasional, dan dia punya DPP di nasional, punya di DPD provinsi, kota, dan juga ranting kecamatan. HIPMI juga. Nah, saya ingin mengambil satu, padahal itu klasifikasi sama saja, cuman logo brand asosiasinya yang berbeda. Saya hanya mengambil simbolnya langsung UMKM, biar langsung stressing point ke masyarakat. Apa sih itu UMKM? Usaha langsung ya. Bukan, jadi usaha mikro, dia yang paling kecil, yang paling pemula banget, mikro, kecil, menengah, ya kan? Dia naik kelas terus gitu. Kenapa saya langsung menggunakan inisial UMKM gitu loh? Padahal di IWAPI juga di UMKM, HIPMI juga di UMKM. Jadi saya tidak mengambil logo organisasinya, saya mengambil klasifikasi pelakunya, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Baru nama kita Mandiri di belakangnya. Kenapa pakai nama Mandiri? Karena Mandiri itu biar anggota kita itu terbiasa dari pemula itu mandiri. Dia sendiri, apapun lakukan sendiri. Barulah kita kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Oke, stop dulu, Bu. Oke, misal bincang kita dengan Bu Dian cukup menarik, tapi ada yang mau lewat yang setelah ini. Oke, jangan kemana, kabar motivasi.
Kembali bersama Master MC Zen dalam Talkshow Kabar Motivasi. Pemirsa di rumah, Talkshow Kabar Motivasi ini hasil kerjasama antara IMAS dan ETV. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia Chapter Kalimantan Barat. Dan Bu Dian ini merupakan juga anggota daripada IMAS. Dan bincang-bincang tadi dengan Bu Dian sebagai pembina UMKM Mandiri di Kota Pontianak. Tadi ini sampai kita bicara tentang UMKM. Nah, kita akan bahas tentang UMKM, karena UMKM isinya adalah para pelaku usaha di kelas mikro dan menengah. Ya, kemudian kita lanjut lagi dengan Bu Dian. Untuk masuk ke tadi kan memperjuangkan usaha. Nah, Ibu sekarang sudah membina ya, Dewan Pembina di UMKM Mandiri yang baru terbentuk, Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih misi-misi Bu Ibu untuk membentuk UMKM Mandiri ini? Begini, saya melihat dari segala sektor dunia usaha itu kan terdiri dari klasifikasi. Ya, betul. Klasifikasi itu mikro, paling kecil banget. Baru dia kecil, kecil dia menengah, atas gitu lah. Nah, selama ini saya beberapa kali dan beberapa tahun ini aktivis di organisasi, termasuk di dunia profesi saya konsultan. Saya masuk di Inkindo dan saya salah satu dan pengurus saat itu. Dari di Inkindo, di IWAPI, di ACP, di HIPMI, di HIPI sampai di Kadin. Di Kadin saya ketemu dengan teman-teman pengurus dan anggota Kadin itu adalah mereka yang pengusahanya kelas atas. Kebanyakan apalagi Kadin nasional ya. Kalau daerah itu ya, kalau kelas atasnya itu bisa dihitung dengan jari. Yang lebih banyak adalah klasifikasi kecil yang berada di dunia konstruksi. Nah, saya melihat dengan kebijakan presiden sekarang, 2 periode beliau jadi presiden, yang lebih gaung, yang lebih besar adalah pembinaan UMKM daerah pinggiran dan desa mandiri. Itu yang saya tangkap. Nah, rasanya saya sudah jenuh berada di level atas. Karena saya juga berada di dunia ACP handicraft, saya melihat bagaimana sih sekarang UMKM-nya di dunia usaha itu kita melihat dari pemula. Nah, karena tumbuh kembangnya dunia usaha dari atas itu dari pemula. Ekonomi Indonesia pun lebih banyak orang pengusaha-pengusaha sukses itu dari yang kecil. Nah, yang belum tersentuh oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan presiden itu adalah pemula batas daerah pinggiran atau pedesaan. Begini, yang paling bisa survive dengan dunia usahanya adalah home industry, pelaku ekonomi rumah ke rumah, B2B do-to-do. Jadi kalau kita ingin bagaimana banyak pelaku itu kebanyakan didominasi oleh ibu-ibu, mak-mak. Nah, sekarang lagi ngetrennya dengan nama mak-mak. Karena kemarin lagi ngetren mak-mak, saya melihat ketika ada relawan-relawan pilkada RI 1 itu banyak sekali emak-emak yang saya lihat euforianya yang masuk di relawan, dia sudah punya mentalitas pejuang untuk menjagokan jagoan calon presidennya. Saya melirik gitu, waduh, ini kalau bisa ibu-ibu emak-emak ini kita motivasi menjadi pelaku industri. Kenapa? Karena kekuatan suatu ekonomi keluarga itu bukan hanya sebagai dari seorang suami, ayah, tapi ada powernya fullnya itu ada di ibu, ada emak-emak. Saya melihat emak-emak ini punya keahlian yang luar biasa, potensi dari seni budayanya. Dia punya kadang-kadang kalau dia buat orasi, kritik, itu dia sudah mulai tertata narasinya. Nah, disitulah saya mulai mendekati mereka. Saya tanya, harus saya bina. Dan kemudian saya mulai masuk tadi dari IWAPI ranting. Saya lihat, oh ini banyak sekali. Nah, karena saya melihat IWAPI ini brandnya nasional internasional dan ada persoalan sedikit di internal itu, saya membuka UMKM baru, UMKM mandiri yang tapi lepas dari IWAPI. Iya, terlepas dari IWAPI. Saya ingin bahwa ini pure Kota Pontianak punya. Jadi saya tanpa diintervensi orang pusat. Apabila saya persatuan, kita kan ada rule of the game organisasi, ada pakem-pakem organisasi yang harus kita ikuti. Saya melepaskan diri dari IWAPI-nya, biarkan IWAPI tetap eksis dengan caranya, dengan aturan dan organisasi IWAPI-nya. Saya pindah sedikit
dengan merangkul anggota IWAP yang ada, kamu mau ikut ke kami silakan, tidak juga nggak jadi masalah. Ya. Jadi saya merangkul dari semua lini. Pertama yang saya ambil adalah mahasiswa. Kenapa dari mahasiswa? Sekarang banyak, 1 tahun aja sudah ada 1.600 mahasiswa menjadi sarjana. Terus mereka mau kemana? Gitu loh. Bagaimana untuk menjadi PNS? Aduh, mendaftar ribuan, yang diterima cuma ratusan. Yeah. Nah, saya ingin membuka mindset para mahasiswa. Ayo kita belajar berusaha. Dari seperti ini satu contoh ini handicraft. Ini dari plastik. Bagaimana limbah plastik ini seperti pipa ini bisa kita jadikan bunga, dan ini produknya handicraft, gitu loh. Ya. Nah, ini kalau dijual bisa jadi 50.000 atau 100.000. Dan saya punya pengalaman di bidang ini. Karena saya ketua handicraft asosiasi. Saya ingin mensinergikan potensi para emak-emak yang ada di masyarakat di batas ranting kecamatan bersama kebijakan Pemprov dan pemerintah pusat. Mereka punya kebijakan luar biasa. Nah, saya sadar bahwa pemerintah kota, provinsi dan nasional itu berdasarkan sumber dana APBN dan APBD, gitu, dan itu terbatas. Nah, output dari sumber dana itu kebutuhannya banyak sekali, infrastrukturnya banyak sekali. Nah, bagaimana? Karena saya di dunia pengusaha dan saya tahu perusahaan-perusahaan yang besar, kelas BUMN itu punya dana CSR, gitu loh, corporate gitu ya, social relationship. Nah, bagaimana dana CSR yang ada di BUMN ini bisa kita deketin, bisa kita lobby. Nah, minimal emak-emak yang ada di rumah ini dia seneng dan punya kepotensi membuat kuliner, kita expose, kita didik, kita berikan pelatihan. Kita nggak punya dana pelatihan, kita nggak punya apa-apa di UMKM, kita hanya punya anggota. Kita sebagai pengurus dan pengurusnya hanya punya program-program kerja yang kita sinergikan dengan para kebijakan-kebijakan Pemkot itu. Nah, kebijakan itulah saya menawarkan diri, saya mendekati beberapa perusahaan seperti Indomaret kemarin, saya tawarin, kami ini pemula, bagaimana Anda yang punya CSR membuatkan satu pelatihan seminar tentang kewirausahaan pada anggota kami. Alhamdulillah ini begitu proaktifnya Kadis Indak Kota Pontianak, Bapak Insinyur Hardi Tribowo itu begitu proaktif dengan Kabitnya Ibu Jamila menawarkan kepada kami UMKM Mandiri kerjasamanya dengan PT Indomaret. Nah, Indomaret pada saat mengadakan seminar itu langsung, jadi pada saat rapat dengan Dinas Indak, kemudian sebagai koordinator bisa melaksanakan, siap, saya bisa. Nah, berapa peserta yang diinginkan oleh pihak Indomaret? 150 orang, kami siapkan anggota. Tapi dengan melalui proses, biar anggota saya itu betul kita profesional, bahwa tidak hanya asal ikut-ikut, bahwa untuk menunjukkan bahwa kalian ada identitasnya anggota UMKM, kami berikan satu KTA UMKM dengan surat-surat perizinan yang mereka urus dari RT, kelurahan sampai kecamatan, sehingga terbitlah surat keterangan anggota UMKM Mandiri di bawah binaan Dinas Indak Kota keluar. Terus kita juga menerbitkan kartu tanda anggota. Berdasarkan KTA itulah kami mengikut sertakan pelatihan seminar kewirausahaan bersama dengan pemilik program CSR tadi. Artinya satu step yang sudah kita lakukan, gitu loh. Kita memberikan mindset mereka tentang pelatihan. Nah, mereka berobat di kuliner. Nah, supaya kuliner mereka tidak hanya dijual, dipasarkan di pasar tradisional atau B2B, do-to-do, rumah ke rumah atau front to front, tapi saya kepengenkan produk emak-emak ini bisa masuk ke pasar modern. Seperti Indomaret, Kaisar, Hypermart, Oligo. Nah, agar dia yang tadi hanya jual di gerobak, di pinggir, bisa naik kelas. Caranya dengan apa? Dengan produk mereka sudah dengan lebih halal. Iya, dengan apa? Dengan lisensi produk yang sudah mendapatkan pelatihan, yang sudah mendapatkan izin daripada Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan. Jadi di situ expirednya mereka. Jadi ada saja namanya kita harus memasukkan proses pelatihan yang kita sudah usung dengan Dinas Kesehatan, proses pelatihan PART. Ya, jadi unsur komposisi barang-barang produk makanan mereka sudah terukur secara kliniknya Dinas Kesehatan. Begitu juga kita masukin lagi mereka, daftarkan lagi di izin koperasi food,
itu langsung connect ke Kementerian Koperasi Pusat. Jadi anggota kita yang pertama yang saya ajarkan adalah niatnya dulu. Setelah punya niat benar, kalian mau berniat untuk berjuang, berniat untuk berusaha, siap Bunda. Oke, kita mulai nata mereka. Bina dulu, saya mulai nata. Setelah itu saya siapkan dulu perizinan, perangkat perizinan administrasinya. Apa yang diperlukan, keterangan RT, keterangan RW, keterangan lurah, keterangan camat, sampai dinas-dinas yang terkait. Saya ingin mereka secara legalisasi di bawah naungan UMKM, saya buatkan KTM mereka. Jadi untuk masuk ke A ke B ke C sudah kita proteksi dengan legalitas mereka secara administrasi. Ketika produk ini mereka kita ekspos ke pasar modern, mereka sudah terproteksi dengan legalitas yang bidang medikalnya, kesehatannya, izin-izinnya lengkap. Jadi saya nggak mau ada persoalan kemudian hari anggota saya mempromosikan produk mereka. Itu Bang Zen. Tinggal masuk ke paten nanti ya. Iya. Paten gitu. Nanti itu biasanya bersama dengan backcraft. Iya. Gratis lagi ya. Iya. Gitu. Kan PRT sekarang udah gratis, halal udah mulai gratis kan, halal. Kemudian masuk ke brand. Jadi yang pertama adalah kita membuka mindset mereka bahwa sambil duduk-duduk nonton TV, sambil bercengkrama dengan anak-anak, ayo kita bikin produk handicraft. Dari percak-percak bekas-bekas kain penjahit itu kita bisa buat satu handicraft keset kaki. Keset kaki harganya 15.000. Nah, untuk memasarkannya kewajiban internal kita sama anggota memarketkan produk anggota. Dewan pengurus memarketkan produk anggota. Artinya di situ di dunia di internal kita misalnya baru sekarang 200 anggota bersama pengurus, yang sekarang kita rangkul lagi bisa hampir 1.000. Cuma kita tidak bisa tertampung di WA tadi secara aplikasinya pakai teknologi yang tadi saya berapa informasi ada Telegram. Nah, ada sistem online yang akan diurus oleh sekjen saya Pak Edwin Ijal. Dan jadi kita mulai masukin mereka secara memasarkan produknya secara online, teknologi online dan media-media sosial. Ini yang harus kita bina ke depannya. Bahwa zaman sekarang sudah zaman milenial gitu loh. Betul. Produk apa saja dengan online, kompetitor sudah tinggi. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan marketing dengan sistem online itu, bahwa produk kita dari casing secara online itu bagus, tetapi secara kualitas produknya tidak. Nah, kita jangan tertipu dengan seperti itu. Itu yang saya pikir. Dan kebetulan saya juga di dunia hukum, dan saya juga tahu di dunia konsultan seperti apa, dan saya ingin satu organisasi ini termarginalnya dengan baik. Dan UMKM kami, saya ingin visi misinya itu adalah hulu ke hilirnya connect. Dari pemula, dari basicnya ke bawah, dengan RT-nya, dengan RW-nya, dengan kelurahannya, dengan Pak Camatnya, dengan Pak Kadisnya, dengan Pemkotnya, dengan Pemprovnya, dengan pemerintah pusat. Jadi itu integrated, terpadu. Saya pikir tidak mungkin bisa menyelesaikan satu persoalan itu dengan sendiri. Nah, kita bangun kerjasama, integrated, segera teamwork, betul lah, dengan kokoh. Jadi saya pikir begitu. Saya terima kasih mempunyai Dinas Indek Koperasi itu, Bapak Insurahri bersama timnya gitu loh, begitu proaktif, begitu responsibel terhadap persoalan-persoalan UMKM. Dan apabila ada persoalan-persoalan, ada kerja-kerja kinerja dengan pihak-pihak perusahaan, bisa gratis kan di subhanallah ada. Iya. Jadi saya pikir juga ini adalah kerjasama kita sebagai aktivis yang demen dengan, termasuk Bang Jen orang yang suka aktif, saya juga orang yang suka aktivis dari SD sampai sekarang. Jadi kalau kita aktivis, ini kita terpanggil jiwa. Jadi dulunya saya kalau di dunia konsultan, dunia kontraktor, dunia di Kadin itu melihat uang itu dolar-dolar ya, ratusan juta. Tapi sekali seluruh UMKM, ya setelah kata itu 2.000, 5.000, 10.000, disitulah kebahagiaan saya nggak terhingga. Gitu lah Bang Jan. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, kalau niatnya sudah pengen jadi pedagang, saya nggak mau ngambil label pengusaha, rasa tinggi banget ya. Mau jadi pedagang, pemula dari home industry, niat itu diaktualisasikan dengan berjuang. Kalau niat saja tidak ada berjuang, nggak ada gunanya. Berjuang itu harus bersama dengan doa. Allah tidak akan merubah kaumnya ketika kaumnya itu tidak merubah dirinya sendiri. Nah,
dari niat berjuanglah situ bersama teman-temanmu. Nah, satu yang saya tanamkan kepada anggota UMKM, jangan iri dengki dengan rezeki teman, keberhasilan teman. Apabila teman berhasil menunjukkan produknya, kita harus bertanya, kenapa saya tidak berhasil? Ada yang salah dari kita. Satu yang saya tanam, sering ya, saya kalau marah saya marahin gitu, tegas. Jadi mungkin orang bilang Budian tuh garang, bukan, saya tegas saja. Suka saya bilang nggak suka saya bilang ini gini begini. Nah, nggak ada segala sesuatu itu nggak bisa diselesaikan dengan baik dan musyawarah. Jadi awal dari jadi pengusaha pedagang itu sebenarnya niat. Kalau niatnya lurus-lurus saja, insya Allah berhasil, Bang Jen. Betul nggak? Betul, Bu. Tadi kan tadi kita niat utama luruskan niat. Nah, kemudian ada kata memperjuangkan usaha. Usaha diperjuangkan. Nah, pengalaman Ibu mempunyai usaha kan tidaklah betul mudah. Memang mimpi sih udah berhasil kayaknya mudah sekali, padahal tidak mudah. Nah, bagaimana Ibu menghadapi perjuangan usaha ini dan bontang panting selama pasti pernah berhasil, pernah juga dibawa, pernah dihina, pernah juga dilambungkan pujian. Nah, bagaimana Ibu cara menghadapi perjuangan yang keras? Sebelum usaha itu dunia keras, bukan dunia yang ya kalau enak kayak tidak enak ada hasil, tapi untuk mulai itu kan perjuangan yang begitu keras. Dan bagaimana Ibu menghadapi perjuangan usaha yang dunia keras ini usaha ini? Jadi begini, saya melihat kerasnya dalam dunia usaha itu di dunia kontraktor. Di dunia kontraktor itu zaman kita 84, 85, 86 itu sistem tendernya masih bisa diatur, ya. Jadi waktu itu memang belum ada KPK-nya segala macam, nggak ada sistem online-nya. Jadi perusahaan-perusahaan itu dengan mudah mendapatkan satu proyek dengan sistem saling dukung-mendukung. Dunia premanismenya lebih tinggi lagi, keras. Kalau dunia kontraktor era saya itu yang perempuan ibu-ibunya sedikit sekali lah, masih dihitung dengan jari. Tapi ketika di lapangan saya dibentak, dihantam dengan preman-preman, kamu mundur gak gini nih? Di situ mulai saya ingin berjuang bersuap. Bahasa kerennya, lo bisa bentak gue juga bisa bentak lo. Nah, dari di situ saya justru berterima kasih ketika saya berada di lingkungan para laki-laki. Jadi saingan saya bukan perempuan. Stop dulu, Bu. Nanti itu Oke. Nggak usah bincang itu tukang bengkel suruh ini. Tapi jangan kemana-mana, ada yang mau lewat yang satu ini. Kalbar motivasi. Oke, Musa, kembali bersama Mas Zen dalam talk show Kalbar Motivasi. Musa, lagi kita bincang mengenai UMKM. Nah, UMKM ini pasti kita mau bicara tentang usaha. Nah, bagaimana memperjuangkan usaha? Dengan usaha itu pasti punya dinamika kan, bisa berhasil, bisa gagal, bisa bermacam-macam perjuangan itu. Nah, kita kembali ke Bu Dian ya. Bu Dian, pengalaman Ibu nih tadi nih, tiga potong tadi kan, bagaimana perjuangan usaha yang tadi ini banyak intrik, banyak ada preman segala, sehingga Ibu usaha bisa berhasil gitu. Iya, itu tadi saya bilang, ketika niat itu udah nyatu dan padu, apapun kita akan hadapi. Jadi pertama niat dan padu akan lahir mental kita yang kuat. Mental yang kuat akan mudah dalam berjuang apapun, tidak akan mudah lemah, gugur, dan kalah dalam menghadapi permasalahan apapun. Itulah. Seperti contoh saya di dunia kontraktor begitu hebat, keras dan kuatnya, dunia-dunia preman dan perempuannya itu bisa dihitung dengan jari. Ketika rumah laki-laki dan dibentak, saya nggak punya
orang bilang kalau nggak punya nyali ya down. Nah tapi karena tadi nyali mentalnya itu kuat, mau 1 preman 10 preman saya hadapi gitu loh. Jadi kuatnya kita karena nyali. Saya selalu berdasarkan memfilosofikan dan menanamkan dalam ruh jiwa raga saya hanya 3 hal. Innamal amruhu iza arada syai'an ayakul kun fayakun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya salam ya aziz ya jabar mutakabir. Itu yang saya padukan dari atas rambut saya sampai ke bawah. Itu dulu yang saya tanamkan dari asma Allah. Sebagai pelindung tuh. Bukan, itulah yang mengkuatkan kita dalam menghadapi segala hal, karena kita tidak akan mampu berhadapan dengan manusia kalau kita tidak punya kayak gini. Jadi mental kita, roh kita itu udah segala sesuatu dari Allah. Yang bentak kamu tuh manusia. Kalau memang sampai nyawa kamu diambil orang itu dengan izin Allah. Nah, gitu. Jadi itu dulu yang saya bungkus mindset saya, blueprint dan otak saya, sehingga otak kanan otak kiri saya bersinergi dengan kuat. Begitu dibentak saya ketawa-ketawa aja. Kamu bentak saya, urusannya apa? Kamu gini saya, urusan apa? Hati-hati, kamu sudah berhadapan dengan hukum. Gitu loh. Jadi kalau kamu berusaha untuk merebut segala sesuatu dari saya, ranahnya sudah beda, bukan ranah ekonomi lagi tentang proyek, tapi ranahnya sudah ke pidana. Kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu dari ilmu pengetahuan, niat, berjuang. Jadi kalau niat kita sudah padu, kita berjuangnya itu dengan enjoy. Ya gitu. Jadi apapun yang saya hadapi, misalnya intrik-intrik udah saya hadapi. Ada permasalahan dalam bisnis, saya deketin, gitu loh. Ada persoalan kayak gini, saya tanya pada ahlinya. Kenapa ini begini-begini? Saya tanya ahlinya. Misalnya proyek saya gagal, ini kenapa? Saya evaluasi dengan timnya. Jadi jangan kita merasa semuanya segalanya tahu dan kita handle sendiri, tidak akan pernah bisa sukses. Tapi ketika kita punya suatu persoalan, kita tanyakanlah kepada ahlinya. Belajarlah untuk mendiskusikan segala sesuatu itu dengan teamwork, dengan ahli. Ketiga, tidak ada suatu permasalahan yang tidak ada solusinya. Makanya kita membuka pikiran kita, jangan hanya kita yang lebih tahu, enggak. Jadi belajarlah memusyawarahkan suatu persoalan. Jadi kalau berhadapan dengan orang-orang trik-trik, ya dulu kalau jadi pengusaha sama 35 tahun ya, orang bang lintang tukangnya bahasa Pontianak itu udah luar biasa lah. Dana yang pertama soal modal, dana kita diakalin, kita diinikan, ya cukup lah, luar biasa lah. Tapi itu semakin hari bukan semakin kita buat patah hati, saya tetap eksis. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini saya lebih off, lebih banyak slow daripada dunia konsultannya secara pemerintahan, karena persaingannya lebih tinggi, kompetitornya, dan juga tenderisasi sistem online. Saya lebih jaga-jaga, dan pengawasan controllingnya dari lebih besar. Sikit-sikit salah project urusannya ke KPK, lebih hati-hati. Dan saya lebih banyak konsultan swasta, yang lebih banyak pekerjaan-pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta, dan juga sebagai pembicara-pembicara. Nah, dalam hubungan di UMKM itu yang saya tanamkan kepada dunia anggota saya di dunia MKM. Nah, saya mentanamkan ke mereka, yang membuat kita jatuh adalah hati diri kita yang iri dengki sesama teman. Tapi yang membuat kita sukses ketika kita berdiskusi berdamai dengan hati diri kita sendiri, bahwa kita adalah melakukan satu kebaikan. Jadi kita bekerja sama dengan teman bukan saling menyaingi, tapi saling mensupport. Nah, saya tidak segan-segannya mengatakan ke anggota bahwa kamu begini, kamu harus begini. Jadi kalau nggak semuanya anggota itu bisa menerima dengan lapang dada nasihat kita. Ada yang bandel, ada yang membangkang, ada yang mau terima kebijakan, ada yang one man show, ada yang maunya diperhatiin saja sama kita. Pada anggota kita ini bukan 1 orang 2 orang, tapi ratusan. Jadi kalau ngomong sana begini, saya klarifikasi semuanya. Karena apa? Kondusifnya satu teamwork, kondusif satu organisasi apabila anggotanya saling seirama, saling menyayangi, saling diskusi, tidak saling iri dengki, tidak saling jatuh. Itu yang kadangkala menjatuhkan suatu organisasi. Itu yang kadangkala memperburukkan usaha kita. Misalnya anggota saya, justru dunianya udah bagus tuh, produknya udah bagus, tapi kawan yang lain, anggota yang lainnya iri dengki tuh produknya. Nanti kalau kita masar, Bunda Dian tuh pilih kasih, itu kan anak emas. Nah,
yang buat kita persoalan kita yang besar itu adalah ketika anggota yang lain mempunyai jiwa iri dengki yang seperti itu. Nah ini akhirnya mau nggak mau kita membuang waktu kita sedikit untuk mendekati mereka yang satu persoalannya. Nah kalau begitu terus kita jadi wasting time. Jadi saya sekarang tegas saja, yang nggak mau diatur, yang nggak mau diurus, yang mau ngurus diri sendiri, yang melangkahi aturan monoton, silakan out. Berarti kalian tidak mau dididik dengan persaingan yang baik, silakan out. Nggak usah merasa lebih pinter, yang merasa lebih mau ngatur kita, gitu loh. Karena dalam organisasi tanggung jawab daripada di koordinator dan ketua. Nah saya nggak mau. Kita buang waktu, capek. Kita nih, waktu sudah nggak terasa nih, dari jam 3 sekarang udah jam berapa. Waktu itu berputaran dengan cepat. Sekarang Januari tahun 2020 ini udah sampai tanggal 24. Bayangin tinggal 6 hari lagi. Januari ini selesai Bang Jan. Jadi kalau kita hanya mengurus organisasi anggota yang ribut, ngapain? Kita cari anggota yang mau diatur. Kita mau cari anggota yang mau dibina. Kita mau cari anggota yang mau disupport. Kita mau cari anggota yang mau produknya laku, yang tidak mau pinggir sana. Tapi buat kita masalah sekarang kalau kita caci maki, ngata-ngatain, jelek-menjelekkan di dunia media massa, dunia media sosial, WA, Facebook, udah kena ranah IT. Ya kan? Mengatain orang bobrok, mengatain begini, udah kena IT. Mengatain produknya nggak benar, udah kena IT. Itu yang saya jaga. Karena dunia sekarang judulnya lebih tinggi, zaman media sosial, zaman IT. Jadi saya ngeri. Nah saya bilang jangan main-main. Jadi kalau kamu punya niat, berjuanglah dari niatmu yang tadi, gitu. Karena tanpa niat, tanpa perjuangan dan doa, terus saya tambah satu lagi motivasi tadi, tema kita niat yang baik, berjuang dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun. Nah, 3 ini yang sendiri, niat, berjuang, dan berdoa. Karena segala sesuatu ketika Allah ridho, Allah akan kabulkan perjuangan kita, niat kita. Ketika niat kita ada, berjuangnya ada, tapi Allah tidak ridho, gagallah semuanya. Nah, jadi dalam kerangkaian niat, berjuang, dan berdoa itu kita bungkus dalam frame kasih sayang, keikhlasan, kerjasama. Jadi 3 tadi itu niat, berjuang, berdoa dibungkus dengan frame kasih sayang, ikhlas, kerjasama, saling dukung mendukung, bersinergi, menghormati, ada etika, ya kan? Saling membantu. Saya yakin perjuangan tim di UMKM Mandiri itu akan sukses. Tapi apabila ada 1 orang, 2 orang oknum tertentu yang ingin menggerogoti, menghasut maksud teman, saya akan keluarkan. Ya jelas mana rumput mana padi. Iya. Ibu tadi Bu udah bentuknya UMKM mandiri kan. Harapan Ibu ke depan nanti ini bagaimana Bu? Khususnya untuk pelaku usaha dan masyarakat tentang UMKM ini. Ya, begini. UMKM ini saya bentuk dan saya minta dan pembinanya Pemkot. Ya. Secara teknisnya ada di OPD, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Satu saja di swasta yang sekarang adalah membentuk para pemula, mendukung para pemula dari home industry yang point centernya adalah para emak-emak dan mahasiswa. Nah, kenapa saya pilih emak-emak dan mahasiswa? Mahasiswa itu cikal bakal akan mengaktualisasikan sarjanaannya. Nah, bagaimana setelah dia sarjana, dia sudah siap operasional produk, dia sudah menjadi pemula dari UMKM. Ya lumayan, kalau 1 hari dia bisa dapat keuntungan jual dari produknya 50.000, 100.000, 1 bulan dia sudah menciptakan perekonomian buat pribadi dan keluarga sudah 3 juta. Mama yang saya lihat dengan produknya 1 hari bisa masuk 50.000, 70.000, 100.000, itu 1 bulan sudah berapa? Nah itu apabila dengan tekunan, belum lagi misalnya dia melemparkan dalam hal yang besar. Satu contoh anggota saya namanya Susi, dia menjual produknya makaroni. Nah saya melihat makaroni ini rasanya enak banget. Ya. Jadi nama makaroni panggang dia tuh penting tuh Bu. Saya melihat rasa tinggal kita mendidik, membina sosok anggota saya ini itu naik kelas supaya produk dia terlindungi, dapat barcode-nya Dinas Kesehatan, produk halal, barcode-nya ketahanan pangannya, ada izinnya gitu loh. Jadi expired-nya kita atur. Dan ini saya lagi berjuang
untuk anggota-anggota yang punya produk-produk seperti itu. Banyak produk kacang yang punya anggota-anggota kita banyak lah. Nah, itu yang saya lagi pendekatan dengan Dinas Kesehatan dalam rangka PART. Nah, ini saya sudah melobikan dengan pasar-pasar Indomaret, pasar modern. Mereka sudah lakukan, tinggal menunggu izin lisensi daripada dinas-dinas yang terkait. Nah, itu saya alhamdulillah, saya kan Bang sudah merasakan. Saya kirim ke Jakarta, teman-teman saya semua sudah oke. Teman-teman saya di luar negeri sudah oke. Saya dikirimkan paket-paket. Nah, ini satu yang baru saya lihat rasanya varian rasa pedas dan manis. Nah, bagaimana varian itu kita coba lagi berdasarkan varian-varian yang bermacam multi rasa. Itu yang saya bilang. Jadi saya ingin anggota saya itu bisa naik kelas. Dari pemula, dari produknya hanya jual pakai rentengan kantong plas, sekarang sudah stay ada di pasar modern. Lihat sini anggota MKM, itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Saya tidak mengharapkan mereka feedback ke kita pribadi, tapi saya mengharapkan feedback itu buat generasi kader-kader mereka selanjutnya. Saya dalam rangka membentuk UMKM ini supaya terorganisir dengan baik, dan saya hanya membuka jalannya saja ke depan kaderisasi, karena saya pikir saya punya mindset dengan tenaga fisik saya mungkin sudah mulai sakit-sakitan, mudah-mudahan saya selalu sehat, sudah ada ya namanya umur ya, dengan udah mulai kelemahan fisik, saya ingin kaderisasi. Makanya Bang Jan lihat kemarin berada di sekretariat saya, itulah kader-kader saya yang ingin saya perjuangkan. Jadi saya satu lagi UMKM yang saya ingin bentuk adalah UMKM mahasiswa sudah, UMKM ibu-ibu udah, kan di pasar-pasar tradisional sudah kita data, pasar Dahlia, Kemuning, pasar tengah, pasar Fulambaya sudah kita data, tinggal kita kasih KTA-nya. Nanti kita kasih pelatihan bagaimana menjual sayur mayur, buah-buahan yang higienis gitu. Mahasiswa sudah saya bentuk, ada dari beberapa fakultas yang sudah daftar. Yang saya sentuh lagi ini, yang sediakan saya adalah UMKM-nya Tempiatu. Ya, Bang. Ya, saya kepengen itu ada. Kenapa? Saya pengen rumah saya, di sekitar saya di atas adalah basic homestay buat anak Tempiatu. Mereka sudah punya orang tua. Kalau kita hanya bernaung daripada para donatur yang B2B door-to-door kita datang, kita membuang waktu. Ya. Nah, saya ingin menciptakan satu peluang UMKM buat mereka, anak-anak yang SMP, SMA tuh. Saya aja kelas 3 SD mampu mencari uang sendiri. Saya yakin karena saya berada di pengalaman saya kepengen anak-anak itu yang ingin saya urus membentuk UMKM itu batu. Dan Allah ridho. Amin, amin, amin. Dengan perjuangan saya itu, dan Allah ridho. Saya bilang ke teman-teman, cara anak yang Tempiatu yang SD kasih main tampung di rumah saya. Di atas itu saya kepengen, itu cita-cita saya. Saya mohon kepada teman-teman, para pemirsa yang menonton live ke saya, bantu saya. Jika ada anak-anak di kampung yang tidak ada orang tua yang tidak mampu, kontak saya, titip di rumah saya di Jalan Karimata nomor 59 ya. Atau lihat Bang Zen. Saya kepengen mereka ini tidak hanya mengandalkan brand mereka, ya Tempiatu donasi minta. Nah, saya nggak mau usaha gitu. Nah, saya pengen mendidik mereka bukan hanya dikelola oleh yayasan meminta-minta, tapi mereka punya usaha sendiri. Saya ingin mengajar mereka handicraft, saya ingin mengajar mereka kue. Satu mahasiswa anggota UMKM, kan koordinator mahasiswa kami itu UMKM namanya Muhammad Ridho, dia sambil kuliah di IAIN, dia menjual bolu. Saya rasanya bagus, itu hasil daripada usaha keluarganya, orang tuanya. Dia kuliah di Pontianak, orang tuanya di Sambas. Di situ saya melihat giginya ini anak, dia tahfidz Al-Quran. Saya bilang, kamu nanti didik anak-anak, adik-adik kamu dari Unsur Tempiatu, nanti kau sudah tertampung di rumah. Saya mohon kepada investor, kepada para donatur yang ingin membantu kami, UMKM mandiri, tolong bantu kami. Saya ingin mengembangkan UMKM di internal yatim piatu dan anak-anak pesantren. Saya ingin mengajar tahfidz Al-Quran, bergabunglah dengan kami di UMKM mandiri. Jadi kita bukan hanya meningkatkan ekonomi di dunia, kita meningkatkan kualitas hasil dari perekonomian itu buat di akhirat. Karena saya sering mendengar ucapan dari para manusia-manusia, orang per orang, personal, buat apa cari harta-harta? Mati pun nggak bawa harta. Salah, keliru. Ayo kita cari
cari harta dunia setinggi-tinggi kota, tapi harta itu akan dijadikan buat lapangan ibadah kita ke akhirat. Jangan jadi kita mencari harta dari full 24 jam, tapi harta itu menjadikan kita mabuk dunianya. Tapi bagaimana aset dari harta itu kita bisa buatkan ibadah, bisa membangun apa saja yang bisa membuat pintu surga ke kita. Itu yang saya bilang. Kalau kita miskin, kita nggak apa, kita selalu adanya di mana? Bagaimana kita bisa menjadi tangan kita di atas, dan kebijakan, dan pertemanan, dan program, dan membantu kawan-kawan yang menjual produk kawan-kawan, itu yang sama Bang Jen. Ya. Jadi saya mohon juga lihat event talk show ini, kebetulan saya diundang, ini barakallah, saya pikir ini hikmah Allah kasih. Saya mohon dengan sangat, apabila ada investor yang ingin membantu kami UMKM mandiri, saya punya sekretariat, bisa dibantu ikut membesarkan sekretariat itu, memberikan fasilitas, bisa menjadi dewan penasihat kami dan pembina kami khusus untuk di bidang UMKM yatim piatu. Dan saya bersedia, karena saya tinggal di bawahnya, saya bersedia untuk menjadi ibu asuh. Dan apabila di kampung manapun berada ada anak yatim piatu, tolong titipkan ke saya kontak person saya, Ibu Dian, dan nanti bisa kontak personnya. Kontak person ibu berapa? Nah, sampai ya, Nak? Aduh, saya nggak ingat nomor WA saya. Rumah saya Jalan Karimata nomor 59, dan bisa menghubungi mungkin di WA Bang Jen ya, sebagai koordinator, dan Bang Jen juga sebagai dewan penasehat dari UMKM kami. Jadi satu PR yang harus saya kerjakan ada UMKM yatim piatu dan yayasannya. Wah, luar biasa ya. Jadi UMKM mandiri, jadi include bermacam-macam misinya, Bu. Ya. Emang itu memang ada proyek ibadah juga nilai situ usaha, tapi bernilai ibadah. Nah, itu luar biasa, menurut saya luar biasa sekali. Nggak banyak orang yang punya pemikiran yang sejauh itu, Bu. Nah, emang kita lihat ini kan terpukul lagi nih, niat, kemudian dibilang perjuangan yang begitu keras, kemudian dengan doa yang tidak pernah henti, sehingga itu apapun yang kita ingin usahakan pasti mudah tercapai. Nah, UMKM ini ada mulai proyek pemula Ibu nih, mulai untuk gimana menyatukan para UMKM yang mungkin tersebar salah sini kan ya, karena ada peluang mahasiswa, ada UMKM mungkin di UAP udah stay di situ, juga UMKM yang kaki lima lah begitu, yang perlu juga pembinaan. Nah, dengan waktu Ibu pun kan begitu banyak, Bu, kegiatan itu begitu banyak. Nah, bagaimana cara Ibu mengelola UMKM ini sehingga betul-betul ya berdampak luas bagi organisasi, bagi anggotanya maupun bagi Pontianak lah khususnya begitu, Bu. Memang kalau dilihat dalam memberikan pelayanan, memberikan perhatian spotting saya pada UMKM ini memang begitu full. Jadi 6 bulan ini saya memang konsentrasinya kepada UMKM. Tadinya itu di Dewan Pengurus Ranting IWAP. Saya pikir IWAP ini sudah punya nama, kelasnya sudah tinggi. Saya pikir membawa nama organisasi ini begitu hati-hati, gitu, karena punya pakem-pakem. Sehingga saya berpindah karena di sini ada satu persoalan, sehingga saya pindah ke UMKM Ranting ini, UMKM Mandiri ini, ingin cari pemula. Dan yang saya rekrut ibu-ibu emak-emak tadi tidak hanya dari IWAP-nya, anggota IWAP, tapi dari pasar-pasar tradisional. Sekarang sudah banyak, dari Kemuning, pasar Kemuning kemarin sudah daftar menjadi 100 orang, pasar Dahlia juga hampir 100-200 orang, dari tukang sol sepatunya, dari tukang duriannya, dari tukang buah, macam-macam kayak gitu. Nah, ini saya 6 bulan ini memang tadinya saya harus recovery dengan sakit saya, tapi karena saya jiwanya memang nggak bisa diem, karena saya tadinya kena stroke awal, jadi saya vakum dalam setahun. 6 bulan itu saya merasakan kayaknya nggak enak saya hanya di rumah saja. Jadi pikiran hati saya bergulat untuk membangun UMKM. Jadi 6 bulan ini waktu saya fokuskan buat konsentrasi membina UMKM. Alhamdulillah sudah terbentuk. Nah, program-program yang kegiatan sudah kita lakukan ada banyak sekali. Saya terima kasih kepada Dinas Indekop yang telah full respon, kabitnya, Bu Jamila, semuanya membantu kita. Kita ikut acara gebiar pasar rakyat di Dahlia. Itu kerjasama antara perusahaan
Bank Danamon Adira yang punya program CSR dengan Dinas Indak dengan Pamkor. Kita mengisi acara di situ. Di situ kita isi pameran handicraft dan pameran kuliner, udah terbukti. Nah, Pamkor juga ternyata benar. Terus dalam ulang tahun KHMI HMI yang didatangkan oleh Pak Akbar Tanjung sama Menteri Pak Mahfud MD, di situ kita isi. Terus acara Himpu, Gebiar Himpu, UMKM di bawah Himpu, UMKM Center, kita ikut mengisi fashion show dengan menampilkan pakaian-pakaian etnik khas kita, produk-produk handicraft yang dikoordinir oleh Mbak Risa, yang kuliner dikoordinir oleh Mbak Lucy. Jadi saya di UMKM ini saya nggak pegang semuanya, saya kasih job description. Misalnya handicraft sama Risa Apranti, misalnya kuliner di bidang oleh Mbak Luciana, mungkin timnya Mbak Imas. Jadi di bidang kesenian sama Mbak Luna, sama Mbak Galuh, sama Mbak Eli, yang orang instrukturnya. Jadi yang mana-mana saya posisikan. Di bidang agama sama Mbak Evi. Jadi saya mulai memposisikan anggota saya sehingga di bidang sekretariatan, motivator, masalah program-program pada adik saya Edwin. Nah, terus sekretariat saudara Desi. Jadi anak-anak mahasiswa ini ada beberapa orang yang mangkal di sekretariat kita bina di situ. Jadi saya hanya punya ide, tak, saya mau lebih eksternal lah, ini kamu kerjain. Ada struktur udah lengkap lah gitu. Nah, begitu. Sekarang tambah lagi Bang Jen ya, sebagai dan Basen memberikan motivasi kepada kita. Saya hanya punya relasi, punya networking. Saya lebih kebijakan ini begini, bahwa kebijakan ada yang interaksi interline kita dengan eksternal kita, di mana-mana ada program CSR, di mana kita melebih hasil dari luar kita rapatkan bersama tim mereka yang aktualisasi. Saya tinggal duduk saja, tinggal merhatiin. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kehadiran Ibu. Saya doain juga UMKM Mandiri lebih solid, insyaallah, amin, Allahumma amin, betul-betul berkembang untuk usaha di Pontianak lah ya. Pemirsa di rumah, tadi bincang kita udah cukup luar biasa tentang bagaimana kita memperkuat niat kita yang dengan sungguh-sungguh dalam Islam itu majadah wajadah, sehingga perjuangan itu pun jadi luar biasa. Apa yang kita mimpikan jadi terkabul. Dan tidak lupa dengan diiringi doa kita kepada Allah, karena Allah lah yang mengabulkan segala keinginan kita. Amin. Pemirsa di rumah, kita akan ketemu lagi pada minggu depan dengan narasumber yang lebih hebat. Saya Mas Tevizan, kabar motivasi.